Semua punya masalah. Dulu ibu-ibu ini dokter, perawat Pak Camat. Karena bapak jadi camat, berhenti aja ya, dampingi abang ya. Gak usah kerja lagi, ngurus anak-anak. Semua ditinggalkannya pekerjaannya. Sarjana ibu-ibu ini rela dia nggak kerja demi taat suami. Betul. Udah taat awak sama suami, betah di rumah standby mengurus anak. Masalah lagi pula laki bertingkah menangis ibu tunta pada salahku bang. Ya Allah, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Disambut buat laki-laki, jatuh bangun aku. Menyanyi orang rupanya mantan biduan dua-dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirina lihamidi syukrih, wa'mur billahi liqiyami bi'amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak Camat beserta Ibu yang sama-sama kita banggakan, seluruh jajaran panitia beserta pawe, hadirin yang dirahmati Allah. Saya bersyukur hari ini melalui rekomendasi Pak Camat yang diurus dengan Pak Kabak Kesrah, mulai dari penjemputan, ditelepon. Saya rasa saya ustadz dari kampung yang ustadz mungkin tak dikenal orang, tapi sampai di Bengkalis ini, Kecamatan Mandau, kedua kalinya saya hadir. Pertama nuzul Quran di Masjid Arafah, dan tahun ini adalah Muharram beserta Kecamatan Mandau. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan menjadi amal kebaikan dan sumber yang melakukan kebaikan berlipat ganda Allah gantikan. Amin. Amin. Ibu-ibu semua sehat? Dari warnanya nampaknya kurang semangat. Di sini abu-abu, apalagi di akhir tanggal ini, akhir bulan. Ada yang galau, laki belum panen. Ada yang galau, utang sudah mulai terancam. Tapi mudah-mudahan kita yang hari ini selalu bahagia. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, Muharram ini pergantian tahun. Ini ancaman sebenarnya. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum masa semakin singkat. Fatakunus sanatu kasyahri, satu tahun kayak satu bulan. Wa yakunus sahru kal jum'ah, satu bulan kayak satu minggu. Fatakunul jum'atu kal yaum, satu minggu kayak satu hari. Wa yakunul yaumu kas sa'ah, satu hari kayak satu jam. Fatakunus sa'atu ka itiraqis sa'afah, satu jam seperti daun kurma yang cepat terbakar. Tak terasa, mohon maaf, Bupati kita Ibu Kasmarni sudah mau menyelesaikan tugasnya. Berapa tahun Pak Camat? 4 tahun. Rasa-rasanya baru berapa tahun yang lalu beliau menjadi bupati. Mudah-mudahan perjuangan beliau bisa kita lanjutkan di atas kekuasaan beliau. Amin. Saya juga begitu. 2 tahun yang lalu baru saya 2 kali dibawa Ibu Bupati nyebrang Roro. Alhamdulillah, ini balik lagi kemari. Rasanya macam sebulan yang lewat. Saya senang kemari Bu, karena jelas. Kalau nggak jelas nggak mungkin nyampe 5 kali aku di sini. Pemkab
Bengkalis 4 kali, Camat Mando 2 kali, Muara Basu 5 kali dengan Pak Azmi. Berarti jelas. Kalau nggak jelas, mikir aku kemari. Itu ada ciri-cirinya. Kalau Ustadz rajin datang, berarti jelas panitian itu. Apa maknanya Ustadz? Maknanya ada 4. Muharram ini 4T. Tutup, tatap, tetap, titip. Pertama, tutup masa lalu. Musim-musim politik Pak Camat, semua akan dikorek masa lalu orang lain. Siapa suaminya, siapa anaknya, siapa istrinya, siapa masa mudanya, siapa keluarganya, akan terjadi 2 bulan ke depan ini. Mohon maaf Pak Kapolsek, dikorekin. Oh, dulu lakinya ini, oh anaknya ini, oh pernah makan, oh semua dibongkar. Makanya tadi puisi itu ada ungkapan seorang ulama sufi. Apa katanya? Lau kana lil khotoya rihun la'aqadu an-nas wa lam yatajalasu. Seandainya setiap manusia berbuat dosa, tercium bau dalam tubuhnya, la'aqadu an-nas wa lam yatajalasu, akan terbongkar rahasiamu, orang tak mau duduk di samping. Makanya jangan suka bongkar aib orang. Besok Allah yang bongkar aib kita. Saya ceramah hari ini karena Allah masih tutup aib saya. Makanya saya nggak bawa istri Pak Camat. Kenapa? Yang payahan ceramah depan istri sendiri, tahu dia macam mana lakinya tiap hari. Begitu ceramah, gaya sok patah. Bukan dia. Makanya Pak Camat nggak mau kita sambutan, nggak pede beliau. Tutup. Orang sekarang suka makin viral lakinya, makin senang bininya. Orang dulu kalau punya masalah keluarga ditutup, bukan diviralkan di TikTok. Betul. Sekarang mohon doanya guys. Mungkin hamba nggak tahan bertahan dengan dia, walaupun sekian belas tahun bersama. Hati ini menolak. Mohon doanya. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kudrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu lupa, itu pasti sengaja. Tapi kalau itu, apa lagi sambungannya? Aku pun lupa jadinya. Makanya bu, kalau bapak-bapak nih yang menjadi suami ibu hari ini, tutuplah dia. Apa ibu tengok hari ini, itulah dia. Mak, ya nak, ayah dulu waktu muda baik, kalau ya tuh. Mau nggak baik, nggak mungkin mau mama sama ya. Kota 10 tahun. Pandai ngaji mak, jangan kau tanya masalah mengaji. Pokoknya MTQ dia panitianya biar tahu kan. Allah Akbar. Ajan mah Allahu Akbar. 4 kalian abang beradik, kau anak pertama waktu kau lahir dipanggil bidan ayah kau. Pak tolong ajankan anaknya. Mama yang diajankan ayah kau. Seharusnya kan kuku bingung kau yang lahir. Ini mama yang diajankan, mau mati biar kau. Udah ajan ayah kau 3 kali takbir karena gagap biar kau. Ajankan 2 kali ayah kau takbiran dia 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kok banyak kali bang? Ya kelewatan. Tutup semua itu. Makanya mohon maaf ya, bapak pakai lobe, pakai sorban, pakai jubah kalau sholat Jumat. Jijik bini bapak nengok bapak. Ya bang, tutup. Sama kawan-kawan pengajian pun begitu. Mohon maaf Bu Camat, izin Bu Camat, penyakit istri pejabat begitu, hancur karir suaminya, puas istrinya. Mampus kok. Dengar cepat ini, tahan. Senang. Mohon maaf, di Sumatera Utara Pak Kapolsek ada istri Kapolres baru dilantik. Oh, biniknya Pak Kapolsek, uang ratusan. Tengok nanti di TikTok ini, di YouTube.
Diginikan uang itu. Halo guys, kalian di mana? Di rumah? Mana main deh kami lah. Besok nonjok dari Polda, tahan. Dianggap orang lakinya Muhammad dapat uang dari mana? Bini royal, mau kaya pun laki awak punya jabatan, ibu yang menahannya Bu Camat. Muhammad, Pak Riki Habib siapa yang tahu? Cuma Bu Camat. Walau terhormat di kecamatan Mando, Bu Camat yang tahu. Karena nggak kalian tahu, aku yang tahu. Apa yang hancur ke belakang? Makanya kalau jumpa sama kawan, laki kau baik kayak laki dia kau. Oh. Makanya bertahan sampai sekarang. Pernah mukul kalau marah? Nggak pernah mukul. Nampar? Nggak pernah. Ya kok diapain kok marah dia? Dipijak-pijak. Dibanting kayak si Lesti. Abang banting dedek bang, abang cekek dedek bang. Udah tengah hari gila-gila lah ceramah ini. Kok serius-serius sekali, aku yang pening semua ngantuk. Bukan gila-gila, kita penting cair jelas pulang. 2 titik pula hari 2 titik lumayan ini. Cocok kan Bu? Tutup masalah ini. Muhammad, siapapun dia. Izin, saya pernah jumpa jamaah tabligh buka baju dia ketika kepanasan, tatonya di sini. Tatonya sama anak kandung pun begitu. Ya, mak, ayah dulu waktu muda preman lapangan. Enggak. Kenapa kau tanya gitu? Tadi waktu buka baju ayah, ada awak tengok tato ayah sebelah kandang berkeris. Berarti ayah preman. Hah? Enggak, ayah kau baik, nak. Itu gambar apa? Itu bukan gambar keris. Jadi mak, itu gambar pedang. Lebih kuat lagi suara orang itu di belakang. Tak ada takut mandoin sama Pak Camat itu. Nggak ada otak lah kalau ini. Aku aja kujaga aku jangan cakap kasar. Orang itu pula yang buat emosi belakang. Rusak pasaran nanti. Nah, tutup. Jadi ayah lu preman? Enggak. Kau pakai tato ayah mak, ibu lah kunci. Enggak. Itu ya saya itu anak-anak dulu. Ayah kau kan orang lapangan. Gambar keris mak, itu bukan keris. Jadi apa mak? Dijelaskannya pula sejarahnya. Waktu muda ayah kau, ikut lapangan, dibuatlah tato. Itu gambar pedang. Gambar pedang itu nak. Waktu muda ayah kau masih kencang kulitnya, lurus gambarnya, belum lahir kau. Ayah kau udah berumur, baru kau lahir, berubah pedang jadi keris, belok-belok bawaan kulit. Yang kedua, tatap. Pertama tadi tutup, yang kedua tatap masa depan. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Setiap Muhammad Pak Camat tahun ke tahun ada problem yang kita dapatkan. Awak buat pun baik di kecamatan Mando, pasti ada yang komentar, alah karena adik bupati gitu, alah. Semua kita punya masalah. Siapa yang tak punya masalah dalam hidup? Siapa yang tak punya masalah? Muhammad, orang yang belum menikah takut menikah ada masalah. Makanya anak-anak muda sekarang kalau cari jodoh kadang-kadang palak kalian, Ustaz kan banyak jamaah. Ya, awak udah umur 32 Pak Ustaz. Tolong cari kalau Ustaz jamaah-jamaah di pengajian Pak Ustaz. Langsung dia syaratnya hafizah, orang kaya, anak tunggal, pegawai golongan 4A, kaya raya. Kubisikkan di telinganya, kalau ada dapat, aku pun mau. Pikirmu bodoh, aku bilang. Lengkap kali yang dimintanya. Sudah menikah, datang masalah apa? Belum punya anak, komentar orang di belakang. Udah berapa tahun kalian nikah? 8 tahun kak? Belum. Oh, siapa yang salah? Nggak tahu lah. Kau gemuk kali. Itu hormonnya kurang. Kau gemuk kali, nggak cocok. Udah berobat kalian? Udah wah, kemana? Bekusuk udah, bolak-balik wah. Orang Karo udah, orang Jawa udah, Melayu udah, Mandailing udah. Apa hasilnya? 20 kami tukang busuk wah. Orang itu yang beranak, kami yang bekusuk wah. Bayang.
Bayangkan, awak mau berkusuk punya anak, tukang kusuk itu yang beranak. Ke dokter lah, ke dokter. Ya wah, udah kami coba ke dokter wah. Apa hasilnya? Katanya rajin makan toge wah. Laki udah kayak toge, pagi toge, siang toge, malam toge. Berubah laki gue toge, kepala kecil, badan kembang, kaki kuncup. Jangan bayangkan aku, jangan bayangkan aku. Jangan bayangkan aku. Dan nanti udah menikah punya anak, masalah lagi. Anak tak bisa diajari melawan, masalah lagi. Udah menikah awak, anak baik, laki pula bertingkah. Semua punya masalah. Dulu ibu-ibunya dokter, perawat Pak Camat. Karena bapak jadi camat, berhenti aja ya, dampingi abang ya. Gak usah kerja lagi, ngurus anak-anak. Semua ditinggalkannya pekerjaannya. Sarjana ibu-ibu ini, rela dia nggak kerja demi taat suami. Betul! Udah taat awak sama suami, betah di rumah standby mengurus anak. Masalah lagi pula laki bertingkah, menangis ibu tuntak, apalagi salahku bang. Ya Allah, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa sih aku diam saja, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Disambut buat laki-laki, jatuh bangun aku. Menyanyi orang rupanya mantan biduan dua-dua. Betul kan? Masalah lagi. Ada Muhammad. Betul lah, capek. Perempuan nilai yang paling capek masalah. Kenapa? Muhammad, Pak Camat, Bu Camat, izin. Kalau ibu laki-laki dengan perempuan dengan laki-laki, apa bedanya kalau punya masalah? Satu bedanya. Muhammad, Bu Camat, laki-laki kalau punya masalah semakin banyak tak mau bicara. Dia, abang kenapa bang? Nggak ada. Ada masalah kecamatan? Nggak ada. Ngomong. Aku ini abang. Memang nggak ada. Abang mau diceritakan memang nggak ada. Perempuan terbalik Pak Camat. Perempuan makin banyak masalah, makin banyak cerita. Bahkan kelebihan perempuan, semakin cerita makin puas hati. Semua dikomentarinya. Tapi kelebihannya walau banyak cerita, kerjanya siap semua. Kadang-kadang capeknya luar biasa. Ya Allah, laki gak ada perasaan, anak gak ada pengertian. Anak awak dua baris gak ada komunikasi, handphone aja. Laki pun merokok aja gak ada otak. Kayak pembantu di rumah ini, gak pernah dibayangkan kalau aku nikah kayak begini. Gak bisa nambah nikah dari dulu. Hei, bapak penasih. Tapi begitulah cara perempuan melampiaskan emosinya Pak Camat. Jadi kalau Camat mereka diam aja, duduk, nyapu kaki, ngangkang di kaki, Yang paling bahaya mabuk, yang paling bahaya perempuan pendiam. Gak tahu kita masalahnya, lakinya dibakarnya. Maaf Pak Polisi. Polisi aja kena bakar polisi. Yang di berita gara-gara pinjol, polisi kena siram pakai bensin. Berita Pak. Tentara belum ada, hati-hati Pak. Jangan ketawa. Apalagi honor. Polisi aja kena siram, apalagi honor. Saya cuma baca berita Bu, kan ada beritanya bukan? Gaji dia 2.800.000 nyampe di rekening 400. Yang dibakar siapa Bu? Perempuan
Biarkan dia mengungkap masalah dengan kata-kata, merepet dibiarkan. Bahaya perempuan pendiam ini. Ada masalah tak mau cerita. Kau kenapa? Gak ada. Ngomonglah, gak perlu. Jadi apa? Gak ada. Kok gitu kayak gini? Rupanya rencana jahat sudah dipersiapkannya menghabisi suaminya. Saya sampai detik ini, Bu, demi Allah berani saya bersumpah, kalau ada masalah dengan istri saya, Pak Camat, nggak pernah aku kirim duluan sampai detik. Nggak pernah saya kirim duluan Pak Polisi. Wanti-wanti aku kirim Bang, kau aja duluan, kau aja duluan. Sama lah, enggak, nanti kau sumbat aku pakai bantal gitu. Aku mengingatkan sama-sama laki-laki Pak Camat, mengingatkan yang gitu. Nampaknya Pak Camat agak pendiam, ku tengok ini. Perempuan pendiam ni payah ditebak. Terletak dompet, diam-diam hilang limpul. Siapa lagi pencuri? Bapak ni stres 12 tahun menikah, selalu kehilangan di rumah. Dijumpainya sama orang pintar. Tahu orang pintar? Pak, tolong tengokkan Pak sahabat pencuri di rumah saya, Pak. 12 tahun saya menikah, nggak tahu pencurinya. Tahu lah Pak, orang pintar. Bukan orang jauh sini, Pak. Orang dekat. Tengoknya bini. Apa Bang? Katanya bukan orang jauh, orang dekat. Jadi kau yang dekat di rumah Pak. Dia ada pencurinya. Ikhlaskan aja. Semua punya masalah. Makanya kalau mengharap hidup selalu bahagia, jangan mimpikan jalan semua rata. Cobaan Tuhan kan pasti dirasa. Hanyalah sabar, sematkan di dada. Semakin jauh kaki melangkah, semakin kuat badai menyimbah. Harungi hidup, mestilah tabah. Berbantang surut, menyerah kalah. Harungi hidup, mestilah tabah. Berbantang surut, menyerah kalah. Pasti tantangan makin kuat. Bapak berapa tahun jadi Kecamatan Mando, Pak? Pasti nanti pemilu ada tekanan, ada paksaan, ada target. Kita melihat mereka bahagia, ternyata tekanannya mereka yang merasakan. Ada ungkapan ulama, Bu, menutup masalah bisruhu fi wajhi wa usnuhu fi qalbi. Kata ulama, biarkan senyummu dalam wajahmu, simpan dukamu dalam hatimu. Kalau bisa pulang dari kantor Pak Camat, nggak tahu ibu ada masalah, senyum, assalamualaikum, salam ya Allah. Kok kayak gini Bang, balik Bang, bertambah umurku Bang. Iya, dengar ceramah semalam, pelan-pelan di rumah. Senyum, kok senyum Bang, cair Bang, kepala otak kau. Inilah kadang-kadang perempuan ini, senyum otaknya asik duit. Kalau bisa mohon maaf, sambut dia dengan kebahagiaan. Sambut dia dengan kecantikan ibu, biar hilang masalahnya. Merahkan ini, birukan ini, duduk depan pintu, sambut dia pulang kerja ke sorean. Kabihusi, kabihun. Bapak itu pun lari. Anaknya lewat, makin gila mama. Makanya perlu kita canda, perlu kita bahagia, jangan susah. Saya mohon maaf Pak Camat, sebelumnya saya mau diundang Ibu Bupati, tapi saya ke Kalimantan melalui Pak Muhammad Pak Kabak Desa. Kenapa? Dibilangnya Ustadz, orang itu susah cari Ustadz dari Kalimantan. Dari Jakarta sudah sering. Apa cara mencarinya? Tolong carikan Ustadz yang ada gila-gilaan. Aku yang diundang ke sana. Berarti perlu yang kayak gini-gini. Kalau serius, gak ada Muhammad seninya, mulai Muhammad di belakang. 5 menit usah ceram oyong. Lama kali. Siapa yang undang? Camat Mandau, gak pandai dia cari ustaz, gak pandai. Saya Bu, saya di Medan, gak ceramah saya. Jumpa sama dia, Ustaz cek mana? Gak ngomong, aku ketawa, dia ngomong, Ustaz cek mana? Apa yang buat aku bilang?
Makanya kalau ada orang di sini bahagia caranya nggak kayak kita, jangan marah. Ada orang bahagia jalannya represi. Kemana? Saya selalu tanya, mohon maaf, saya Ustadz, ini Pak Kadis kita, Pak Camat, Muara Basu. Saya Ustadz, mau macam mana mau main-main? Istri orang sini, saya orang sini, keluarga dari sini. Ya kadang-kadang keluar kota lah seminggu. Begitu cara dia bahagia. Jangan bilang boros sekali ya, asik represi ke Jakarta, Singapura. Itulah cara mereka bahagia. Ada tetangga saya, cara dia bahagia sederhana. Nyanyi tiap sore, nyanyi karaoke di luar, nggak nyambung musik sama lagunya. Dia bahagia, aku yang tersiksa dengan suaranya. Allah Akbar, hanya dia. Mau campakkan speaker itu ya. Ada orang bahagia beginilah, suka dia dengan ceramah, ketawa dia mau. Jangan suara kau, perempuan kau, nggak boleh kayak gitu. Begitulah membuat dia bahagia, tertawa dengan bahagia. Di rumah nggak bisa dia ketawa, lakinya kayak Fir'aun. Mulut kau. Sopan. Oh. Di sini. Betul nggak Bu? Ada orang bahagia nggak boleh diganggu ketenangannya, suka di kamar aja. Ambil zikir, tutup pintu, astagfirullah. Namanya tawajuh orang tarekat. Bukan? Ada yang ada yang bahagia setiap minggu wirid akbar. Asalkan wirid akbar buat staff. Halo guys, kami di Arafah. Kalian di mana? Di rumah. Mana main? Ke kami lah wirid akbar. Sama Pak Camat Mandau. Diarahkan. Jangan bilang lebay kali. Jangan bilang dia lebay. Begitulah dia bahagia. Ada orang bahagia, nggak banyak cakapnya, munyah aja mulutnya. Ibu ini dia nggak cakap, cuma nggak berhenti mulut. Ketawa pun nggak mau, orang cakap dia. Semua kita punya masalah, ya. Jangan anggap orang Muhammad tertawa kita hari ini macam tak ada masalah. Ibu dia masih ketawa, enak kali Ustaz ni ya, happy kali. Aku yang tahu di hati, aku yang tahu. Kalau aku bawa kan nggak bisa aku bercakap gitu. Yang ketiga apa? Tadi tutup. Yang keempat, yang kedua tatap. Yang ketiga tetaplah berbuat baik. Apapun yang disampaikan orang Pak Camat, lakukan. Kita bahagia sekelas kecamatan, eventnya seperti kabupaten kota. Belum tentu camat yang lain bisa melakukan. Kenapa? Walaupun kadang-kadang Muhammad orang bandingkan kebaikan kita, tak bisa. Dibilangnya karena kan adik bupati, justru karena adik bupati lah punya kekuasaan dibuatnya kayak gini. Kalau nggak ada bupati, nggak ada kekuasaannya, betul? Makanya telunjuk ini bisa berlaku karena kekuasaan. Buat eventnya, undang Ustaz dari Medan, siapkan sekian, ini contoh. Kok kecil kali, tambah ini contoh. Tak cocok lagi gini Pak Camat, tambah ini contoh. Aku sikit. Pak Bendahara, tengok pasaran. Apa yang kita korbankan dengan kebaikan? Yang punya kekuasaan kuat. Tengok Muhammad, saya semalam Pak Camat sengaja saya ikut ke kecamatan pinggir sama Pak Kabak. Apa kata Ibu Bupati kita? 1 miliar, 1 desa, 1 camat, 1 kelurahan. Maka wajar hanya Bengkalis yang tiap MTQ mengundang koli-koli internasional. Tepuk tangan dulu. Itu viral Pak di Sumatera Utara. Semalam Ustaz Nopandra itu dari Medan. Semalamnya Muhammad di Bengkalis, Ustaz Salman juara di Iran. Hanya Bengkalis yang mampu mengeluarkan. Kenapa? Karena pimpinan kita punya kekuasaan. Buat acara MTQ, ini anggarannya 1 miliar. Pergunakan dengan baik. Begitu. Makanya 2 periode, jangan lagi 1. Aku sikitnya, aku mengingatkan ini. Belum tentu bupatinya yang lain ada anggaran 1 miliar lagi. Bisa-bisa aku nggak pernah lagi diundang ke Bengkalis.
Biar tahu ibu, saya pernah diundang orang Rokan Hulu. Mohon maaf Pak Camat. Ustaz bisa ke Rokan Hulu? Bisa. Kami jemput di Bagan Batu. Rupanya ke Mahat lewat Sindur Akasia. Yang jemput demi Allah naik kereta. Kereta Supra nggak ada sayap belakangnya ban cangkul. Itu naik aku get gemuknya bu, mohon maaf. Yang paling sakit nggak ada pidan kakinya kiri kanan. Simpang Pujut Bagan Batu ke dalam 3 jam sampai kilometer 4. Kalau di Mandau, ditelepon Pak Haji Herman, Ustaz belum berangkat, tiket sudah saya siapkan, hotel sudah standby, Ustaz istirahat yang nyaman. Kenapa? Karena punya kekuasaan. Dan orang yang punya kekuasaan kalau nggak membuat kebaikan tak dikenang orang ketika dia berpuasa. Betul. Penghafal Quran dihargai. Kenapa? Setiap safari Ramadan, Muhammad kori-kori kecamatan dibawa safari karena pimpinannya mengerti mengandalkan ahli orang daerah. Ngapa jauh-jauh? Ya kalau nggak ada itu nggak ada. Tuhanku. Apa alasan orang mengomentari kita? Cuma 3. Pertama, la tamliku nama tamliku. Kenapa orang mengomentari hidupmu? Tak mampu mereka memiliki apa yang kau miliki. Yang kedua, kenapa orang mengomentari pekerjaanmu? La yu'jizuna ayyakuna mislat. Karena tak mampu dia membuat programmu seperti program orang lain. Betul. Yang ketiga, kenapa orang mengomentari pekerjaanmu? La yastati'una ayyusula laka. Karena dia tak mampu melampaui prestasi. Makanya dikomentarinya sama kayak aku, Ustaz ini kalau ceramah lawak-lawak aja, yang ngomong Ustaz karena tak pandai melawak kayak aku. Selesai. Mau hidup apanya hidup? Coba lu ini. Astagfirullah. Siang-siang mau hidup apanya yang hidup aku nengok. Semangat, bilang nggak semangatnya. Hidup punya Ustaz gede apa aku pikir itu? Aku pun jantungan, aku bekain, nampak. Kalau pakai kanan nggak nampak, ini bekain soalnya. Yang punya orang kaya, manfaatkan kekayaan. Kenapa? Tadi saya dengar tadi anggota kita Pak Camat. Bu Bupati ini asalkan ada persulukan, minta bantuan. Nah, rumah tahfiz, nah Ustaz kita Muhammad, rumah apa pesantren Al-Bahjah. Nah, belum tentu bupati tinggal di daerah sendiri mau membangun pesantren, tapi beliau bersyukur ini sumbangannya Ustaz dari kami sekian. Maksudnya apa? Manfaatkan kebaikanmu, tetap melakukannya. Yang kaya, kenanglah kekayaanmu dengan kebaikan. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidak akan kekal, ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat, mengiringmu ke liang lahat. Teng 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 terodong 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 teng teng teng. Bila engkau telah menutup mata, harta bendamu sudah pasti tinggal, tak dapat lagi dibawa serta selain hanya jasa dan amal. Bila napas tinggalkan badan, tinggallah jasad tidak bernyawa, hanya kapas dan kain kapan serta amal yang dibawa. Teng 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 terodong teng 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 teng. Sesak napas nggak bisa minum. Nggak bisa. Aku nggak perlu minumnya, uang minumnya aja nanti. Nah, makanya ada 4 yang harus kita lakukan. Walau Muhammad banyak yang kita korbankan. Pertama, korbankanlah hartamu kepada yang tempatnya. Muhammad Pak Camat, orang-orang susah, bayangkan itu. Wih Tuhanku, kita hari ini jangan pernah merasa susah, selalulah merasa kaya.
Ada 4 rezeki yang diwajib dikasih walau tak diminta. Pertama, orang tua. Mama kasih dia. Orang tua nggak pernah minta. Dah, mama saya nggak pernah minta, nggak pernah. Nyindir yang sering. Kalau minta nggak pernah. Nyindir lah. Yang kedua, istri. Bahagiakan istri. Mama Bu Camat, tolong kalau Pak Camat keluar kota, jangan hanya materi yang kita ingat. Sisipkan nasihat. Mau kemana bang? Ke Jakarta. Berapa hari bang? 5 hari. Pak Camat bilang, nitip apa dek? Aku nggak nitip apa-apa bang. Ku tidak minta oleh-oleh, emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, taliku lepas benang ku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Karena banyak Bu Camat, makin punya jabatan makin lupa siapa yang mendoakan di belakang. Di Medan. Di sini nggak ada perempuan kayak gitu, nggak ada bedanya sama yang di sana. Apalagi yang ketiga, apa rezeki yang kita buat Muhammad walau tak diminta. Bantu Pak Camat orang-orang susah yang tak minta-minta. Tolong Pak Camat dengan Bu Camat, Ibu PKK, suruh warga kita yang susah, mungkin tak pandai ngurus bantuan, nggak pandai ngurus berkah, betul Bu? Nggak ada orang dalam dia yang dekat, maka dia nggak dapat sumbangan, bukan nggak pada sasarannya, nggak ada yang ngurus, maka pahala terbaik survei, baik kecamatan, baik desa, kerjasama, survei orang-orang apa kecamatan Mandau, kita berikan hak mereka, datangi, assalamualaikum waalaikumsalam. Ini titipan Pak Camat memberikan sembako setiap desa, kecamatan Mando seluruhnya diimpakkan. Makasih banyak ya Allah. Makasih banyak Pak ya Allah. Nggak nyangka kami dapat Pak ya Allah. Belum lagi kami survei dulu survei dulu. Berapa orang nanti kami datang lagi. Ya belum dibawa, belum lah kami survei dulu berapa orang. Lemas nggak jadi cair. Tetap berbuat baik. Tak ada kita Muhammad kalau mengharap pujian capek. Awak buat kayak gini ada yang salah itu. Lama kali kuenya kurang, kayak gini kurang, panas nggak sedikit kali kipasnya nggak dapat kesalahan. Semua salah itu. Sama kayak di masjid Pak Camat. Muhammad, nanti diundang Muhammad yang habis Quran, panjang kali ayatnya, nggak tahan aku. Diundang nanti yang tua-tua, lambat kali ya Allah. Waktu jaga sabu jaga, pindah jaga. Kayak tak boleh lama-lama orang sholat Muhammad di berjamaah, karena tak semua kenyamanan kita sama. Ada imam ini perkara gaya nomor 1. Soft. Entah apa nih, itu nggak tahu. Gaya-gaya kuri-kuri ini kadang-kadang lebay kali. Jadi banyak kan isinya, padahal sama-sama itu. Sallu salah satu. Allahu Akbar. Yang di belakang marah yang juara 30 dia bengkali semua. Dia pakai otak lah, jangan pakai otak. Suka hatinya, merepet sendiri dia. Yang boleh lama dalam ibadah biar kita nyaman hanya 2. Pertama, lamakan ruku. Yang kedua, lamakan sujud. Tapi ingat, lamakan ruku dan sujud, kata ulama, bukan sholat berjamaah, sholat sendiri. Ada imam tuh lama ruku, kayak aku gemuk-gemuknya, kayak kita di Pak Camat. Sakit di belakang. Aku udah keluar dari Pak Camat. Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Dicin pula sarungnya. Subhanallah. Udah 3 kali naik imam mulai oyong. Kok lama kali mata tuh kunang-kunang. Mulai liar mata. Tengok sebelah nengok. Cuma tengok orang. Kan
berbuat baik, baik dalam dirimu, tak baik sama orang banyak. Macam Pak Camat Muhammad, bisa saja diundang ustaz dari Pekanbaru, bisa saja ustaz dari Dumai, tapi menurut dia lebih baik dari Medan, suka orang kecamatan mana. Contoh. Dan diundang lagi aku nanti. Kita harus jaga pasaran kita ini, agak lumayan di sini. Kok kalau di Medan ada yang zolim, job limpul, marhaban likum. Tukang kerincingnya cipicik. Zolim, job limpul. Tapi yang paling sakit lagi Pak Camat, Ba'du. Pak Kabak Keseran tahu itu. Tahu Ba'du? Bagi dua. Yang ceramah agennya yang kaya. Pak Kabak tahu itu nanti. Korban aku di sini. Nampak pula orangnya, nggak nampak aku dia. Awak yang ceramah, dia yang bagi dua. Ngeri zaman sekarang. Ba'du namanya, Ba'du. Bagi dua. Nah, izin gue ya, Muhammad. Apa kebaikan yang kita pertahankan? Ada 3. Pertama, makmurkan masjid. Karena target Nabi sampai di Madinah bukan rumah yang dibangun megah, tapi apa bu? Masjid. Tapi ada penyakit masjid kata Nabi. Wa masajidum yawma idzin amirah. Kau bangun masjid besar, kosong jamaah. Saya melintas dari Bagan Batu sampai ujung Tanjung. Mohon maaf Pak Camat. Sayang kadang-kadang kita lihat Pak Kapolsek, masjid yang dibangun yang tak ada warganya, hanya tinggal kenangan nampak kubunya. Walaupun ada gelarnya Muhammad 1000 kubah, tapi sayang tak sesuai penempatannya. Masjid kita besar, pinggir jalan. Mohon maaf, programnya banyak. Ini yang buat orang senang sholat di sini. Cuman mohon maaf, saya 8 tahun jaga masjid. Pernah saya rasakan masjid besar nggak ada yang datang. Subuh aku yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis saya azan sholat, datang bapak-bapak terlambat, suaranya ke luar sawah berdesak. Siapa enggak jantungan di belakang pagi-pagi gitu. Tiba-tiba datang dia. Di situ mau coba jantungku. Siapa pula yang di belakangnya? Nggak boleh kayak gitu sholat, terganggu orang di sebelah. Mulailah siapa yang di belakangnya. Begitu ku intip di sela-sela celanaku, Allah, kok nggak nampak? Oh ini mana? Nah, saya bersyukur. Apa membuat lagi masjid? Fungsi masjid kedua, al-masjidu milkul jamaah. Masjid, uang masjid milik untuk maslahat umat. Bersyukur Pak Camat kita sekaligus menjadi Pak BKR, dikeluarkannya anggarannya untuk fasilitas masjid. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan siapapun yang kita mau, mudah-mudahan Arafah ini terkenal, Kori internasional, pusat-pusat ternama dari Jakarta masih bisa kita hadirkan ke masjid. Kenapa? Karena kuat anggarannya. Di Medan Pak Camat, demi Allah berani saya bersumpah, pernah hilang sholat saya pengajian, nggak diganti DKM. Betul sakit kali hatiku. Aku pengajian dikasih cuma 200, sholatku harga 300, tekor cepet. Siapa nggak disinggung kayak gitu? Iya, ku letakkan sholatku pengajian, gitu hilang, datang DKM-nya. Cari apa Ustaz? Cari sholat. Wah, di mana Ustaz? Taruh di depan. Memang rawan di sini Ustaz. Itu aja jawabannya. Tengok Joko Karya, Jogja sana, masjidnya tak besar, fungsinya luar biasa, manfaat untuk umat. Nah, apalagi jadikan Muhammad masjid maslahat umat untuk orang musafir. Di sini masih banyak kita gagal. Masjid percontohan 24 jam tak ditutup, hanya lintas Aceh Pak Camat. Lintas Aceh mulai Kuala Simpang itu rata-rata sampai Banda Aceh. Tak takut kita singgah, setiap masjid pasti dibuka pagarnya. Fasilitas disiapkan, Muhammad tempat istirahat disiapkan, tikar, bantal, ngecas, dispenser, gula, kopi, semua standby untuk orang-orang musafir. Jangan main-main Medan Rancau Perapat. Allah Akbar, awak sesak di jalan,
Silahkan di sana, ditutup mak. Allahu Akbar. Oh, Tuhan. Di muka sana, ditutup juga mak. Mana? Kau pelan, kau sikit bawa, pelan kau. Mana lubang mak? Dia Allahu Akbar. Agak ke depan, ditutup juga mak. Ambil plastik. Biasa terbang waktu. Anak-anak lewat kelpak, kena pahitnya aja. Habis anak. Yang kedua, ketiga, apa fungsi masjid? Selain untuk musafir, untuk jamaah setempat. Alhamdulillah, saya pernah singgah subuh di sini Pak Camat, disiapkan sarapan habis pengajian subuh. Ayo Ustaz. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, satu penyakit masjid besar, tolong kamar mandinya dipikirkan. Saya pernah masuk masjid besar, nggak muat saya masuk Pak Camat pintu WC. Pikirkan badan-badan kami kayak Pak Camat. Pernah aku masuk WC masjid, nggak muat, mereng lah aku, enggak ada otak lah yang bangun masjid itu pikir. Udah mereng badan, ada pula ember, ganjal pula ember. Begitu mau masuk, nggak bisa jaga dua, paksa jaga satu, jaga dia gini nggak muat, paksa dia gini, mati pula airnya, mataku kering lini, aku pikir coba. Di sini banyak kamar mandinya Pak Camat di sini. Nah, tolong itu. Iya, betul. Masjid nggak perlu besar kalau maslahatnya kecil. Ada masjid besar bangunannya, WC-nya cuma satu. Jumat ngantri 10. Hei, cepatlah kau. Aduh, membuang dia. Nggak sengaja ya kata. Ulang aja rumah ini kata. Iya. Saya minta tolong yang bangun masjid Pak, tolong pikirkan kamar mandinya Pak. Iya. Tolong pikirkan. Pernah lagi saya masuk, mohon maaf, WC duduk, patah dan kelpak. Tebelah Muhammad, aku 100 kilo aku nak tebelah Muhammad kering gitu. Pikirkan itu apa itu? Mana ada tua? Apalagi Muhammad kebaikan yang kita lakukan. Muhammad tak lain dan tak bukan. Izin ya, buatlah Muhammad kebaikan yang bisa dikenang orang. Kan? Apa contohnya? Kayak beginilah. Kalau kebaikan yang tak dikenang, gak usah mau Pak Camat. Bapak duduk di kafe, Pak Camat, lama nggak jumpa. Hati-hati Pak Camat, itu banyak ular. Oi, aku udah korban aku. Dia yang ngajak ngopi, dia yang cari tempat, aku yang koyak, dia cabut. Yang keempat, apa makna Muharram ini? Titip doa orang yang pernah berbuat baik sama kita. Ada nasihat yang tak bicara akan dikenang selamanya. Maaf ya, kalau enggak karena budi baik Pak Bupati, enggak akan bisa dilanjutkan oleh Ibu Bupati. Ibu Bupati tak akan menitipkan doa terhadap kebaikannya, terhadap anak-anak dan keponakannya. Walaupun Muhammad keluarga, tapi itulah perlunya kita menitip kebaikan kepada keluarga. Kalau cuma bupati sendiri yang jadi bupati, anaknya nggak ada jadi anggota dewan, keponakannya nggak jadi camat, Muhammad abangnya nggak jadi anggota dewan, saya yakin tak bisa dia menitipkan kebaikan di Bengkalis ini. Ini sekarang udah enak, anak beliau Muhammad terpilih jadi anggota dewan. Si Aga Muhammad anak Pak Azmi terpilih jadi anggota dewan. Kenapa? Makin enak dia. Ma, semalam kami jumpa di sana loh ma. Bantulah ma. Kok kau udah dapil kau itu namanya dapil awak. Sorong. Pak ya kau yang dewan, aku yang koyak banyak kali cerita. Apa lagi bu? Kenang orang yang pernah berbuat baik sama kita, yang mau meninggal, yang sudah masih ada, kenang. Anak sekarang tengoklah mau meninggal awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa mak? Ayah kau makin parah nak. Soalnya malam malu mama minta sama kalian. Minta sama siapa? Mama lagi cerita sama kalian. Ayah kau ini parah. Pegawai pun jadi Bengkalis. Udah sekolah SK-nya. Udah sekolah SK-nya di Bang Rio. 20 tahun nggak pernah nampaknya SK-nya. Dia tahu kau. Memang eselon 1 dia tapi nyangkut di bank. Dia tahu kau. Maksudnya macam mana mah? Maksudnya nak bantu-bantu ayah kau. Biar bisa sehat ayah kau kayak semula. Kau udah pegawai. Apa kata si anak laki-laki? Nanti aku tanya biniku ya. Allahu Akbar. Maka bu dengan ceramah ini, kalau ibu berbakti sama suami kepada ibunya, besok ibu punya anak akan berbakti sama ibu. Menangis dia. Anak kita bang yang di Medan bang. Minta bantuan aku sedikit nambah operasi abang besok ke spesialis. Nanti ku tanya bini, ku katanya sakit kali ku rasa bang, dia yang kerja bini yang ngatur. Macam mana menurut abang? Begitu yang kau buat sama aku selain yang tahu bang. Dia mencium, tahankan, nanti pakai.
Saya pernah nginap Pak Camat di rumah Pak Kepala Desa Muara Basu. Satu malam di situ. Mulai habis ceramah saya siang sampai subuh. Puas dia menceritakan. Muhammad tahu Pak Camat Muhammad, operasi Muhammad kupena, kanker, begini. Tapi puas rasanya. Kenapa? Walau banyak ratusan juta habis ku Pak Ustaz, tapi yang ku tinggalkan ini tak sebanding yang ku habiskan. Tak menyesal aku. Walaupun banyak uangku, tapi untuk ibuku ku habiskan sampai akhir wafatnya. Kenapa? Lagi adanya orang tua bisa dititip doa. Besok sudah meninggal akan sia-sia selamanya. Sekarang lagi ada bisa awak peluk badannya. Besok hanya tumpukan tanah yang hanya bisa meratapi di atasnya. Walaupun kita akan berpisah karena masa cukup bilangan, ku harap engkau tidak gelisah dan tidak merasa kehilangan. Lepaslah daku pergi melangkah, mohon daku doa restumu. Maafkan daku mana yang salah, di lain masa bertemu. Apa makna lagu ini? Titipan doa apa? Andai terdengar hamba tak pulang, hilang lenyap tidak kembali, jenguk pusara taburkan kembang, walaupun hanya setahun sekali. Makanya Muhammad, titiplah kebaikan dan doa. Mudah-mudahan kalau orang yang berbuat baik kita kasih kesempatan, sama kita mendapat kebaikan. Samalah Muhammad bukan mengkampanyekan Bu Kasmarni. Kalau tidak ada tuah baik Pak Bupati sebelumnya, walau ada cercaan fitnahan yang didapatkan nanti November, pasti lebih baik kebaikan dibandingkan daripada kejahatan. Disambung oleh anaknya, istrinya, Ibu Kasmarni sebagai Bupati Bungkalis. Alhamdulillah persahabatan mereka baik dengan wakilnya, tidak terlalu tamak dan ambisi, sampai bersanding sampai hari ini. Kesempatan anak keponakannya, Allah titip doa kebaikan jadi anggota dewan. Alhamdulillah semua keluarga menjadi penguasa, tapi kekuasaan yang baik, anaknya, keponakannya, sepupunya, camat dan Muhammad segalanya, itu karena ada titipan orang-orang baik. Macam mana pun pacarnya kita Pak Camat. Makanya banyak anggota dewan yang Muhammad yang enggak duduk tahun ini, walau duduk tahun yang lalu. Kenapa? Dianggapnya kebaikan dia yang 5 tahun sudah diingat orang. Aman itu, saya enggak kenal sama Bengkali, aman. Tapi beliau tidak, Muhammad tetap dia tuah kebaikan. Biar kalian yang bicara kebaikanku, tak perlu kuceritakan kemana-mana. Ini yang kulakukan di Kecamatan Mandau, ini yang kubuktikan Kecamatan Mandau. Urusan yang lain kita buktikan apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan Kecamatan Mandau ini membuktikan relasi kebersamaan. Titip doa kepada orang berbuat baik. Saya tak bisa jadi bupati Bu, ceramah tak laku Muhammad, maka dibuatlah Muhammad bupati yang suka dengar ceramah-ceramah, biar bisa nasihat. Dia tidak bisa ceramah, dia hanya mampu mengundang ustadz yang ceramah. Betul Bu? Cocok rasa Ibu lagi undang aku di sini? Pikirkan Pak Camat. Aku bukan minta, mengingatkannya aku. Oh, cair ini. Ya, izin. Maka 4 poin ini Bu ya. Tutup, tetap, titip. Tutup masa lalunya. Kan? Bandingkan kebaikannya. Jika seruas nampak yang laku, jangan serumpun habis ditebang. Mana ada Bu? Jika seruas nampak yang laku, pohonku ini rantingnya laku, jangan tebang pohonnya. Kalau hanya satunya kesalahannya, kenapa 2000 kebaikannya di Kecamatan Mandau kau lupakan? Betul? Maka bandingkan kebaikannya dengan perjuangannya daripada kesalahannya. Makanya sekarang Abu Bakar mengorbankan nyawanya untuk sahabatnya. Sekarang Pak Camat, banyak orang mengorbankan sahabatnya karena kepentingan pribadinya. Rela kawannya masuk penjara yang punya aku bahagia. Besok Allah penjarakan karena kau. Banyak kejadian begitu. Gak tahu aku dari mana. Punya banyak aku tengok kayak gitu. Tutup. Ya, tutup. Makanya kalau ada orang berubah tiba-tiba berjilbab, senyumannya ya Allah, Masya Allah. Jangan dia aja. Cie, hijrah nih. Dicampakkannya jilbabnya itu. Dia muncung kau. Kedua,
mohon maaf Bu, tutup, tetaplah berbuat baik. Mohon maaf Pak Camat, apapun sanjungan, apapun mohon maaf mulianya, tolong tetap berbuat baik, karena itu amal jariah Bapak. Selama Bapak jadi camat, akan mengalir pahalanya. Urusan mohon maaf kita yang tak menghargainya, dia kepada Tuhannya. Yang penting ku buat yang terbaik, tetap melakukan terbaik. Selama ku jadi camat, jadi BKN, ku buat yang terbaik. Urusan orang menilainya, Allah yang mengembalikan kebaikan kita. Yang ketiga, mohon maaf Bu, apa lagi? Tutup. Yang kedua tadi tatap, kan? Tatap masa depan. Kalau mau baik masa depan Bengkalis, tatap pemimpin yang baik. Kalau kita mau kuat menghadapi masalah, tataplah masa depan dengan tantangan. Kalau mau tak mau hidup, kalau mau tak ada masalah, jangan hidup. Karena selama kau hidup, pasti tetap ada masalah. Menurut kita dia bahagia. Makanya pelawak, tahu? Pelawak sanggup dia orang tertawa, tapi hatinya menderita. Dengan cara pakai narkoba lah mereka bisa hidup sendiri. Saya tidak. Ceramah macam mana gayaku, macam mana sehari-hariku, beginilah aku. Mohon maaf, suka tak suka silahkan, paling nggak diundang lagi. Itu aja ciri-cirinya. Buktinya diundang aku bolak-balik kemarin, berarti cocok. Saya dah asal lagi. Belum. Nantilah nengok-nengok nanti. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada yang parah lah itu. Apalagi Bu? Tatap, ya kan? Tutup, tatap masa depan. Mohon maaf, tetaplah berbuat baik. Yang terakhir, titip doa orang-orang baik di Bengkalis. Titip doa orang-orang baik di Kecamatan Mando ini. Kalau Bapak Ibu titipkan doa Ibu terhadap orang baik, dia berbuat baik, pahalanya juga dapat berbuat baik dengan Ibu. Macam saya ini, Pak Camat bukan ceramah, tapi dia mengundang saya ceramah. Yang saya makan, yang saya alami, yang saya menikmati, pahalanya semua panitia, sumbernya dari Kecamatan Mandau. Maksudnya apa? Tak bisa kau ceramah, hartaku, kekuasaan Ustaz, titip dalam dakwahmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada penyampaian yang kurang jelas, Muhammad undang kembali melalui Pak Kabak Kisrah. Lebih yakin aku itu Pak Camat. Sama yang lain nggak berani aku lagi. Sama Pak Kabak aja, lebih jelas dia panitianya. Aku tengok daripada yang lain tadi bagi dua. Ba'dum. Allahu Akbar. Nah, mohon maaf ya, maka saya berada hari ini. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kata-kata saya kasar, maafkan saya Bapak Ibu. Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Satu lagi petua orang Melayu mengatakan, kalau kau tak suka dengan orang, cukuplah pecah di perut, jangan sampai pecah di perut. Cepat pecah di mulut. Mudah-mudahan bermanfaat. Niat Pak Camat kita, mudah-mudahan terbaik, melakukan hal yang baik, mendapatkan hasil yang terbaik. Doakan beliau sehat walafiat, karena kekuasaan beliaulah membuat kita terjamin di Kecamatan Mando. Segala aktivitas, antara lain MTQ, menunjukkan Muhammad kebersamaan dan kekuatan kita. Insya Allah bermasa akan lanjut 2 prodi selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.